Balik lagi dengan gue. Haha, kalau lo denger suara gue, pastinya lo penonton setia Drive with Black Experience. Seperti biasa, gue akan selalu menemukan para pecinta modifikasi dengan mobil-mobil yang pastinya keren abis. Which, namun kali ini, mobil yang mau gue temuin spesial dan mungkin sangat langka. Mobil ini juga legendaris di dunia otomotif. Yes, ini sebuah Shelby Cobra 427. Tapi tunggu dulu. Usut punya usut, Shelby Cobra 427 ini bukanlah yang punyanya SI Cobra asal Inggris, melainkan custom bikinan anak bangsa Indonesia. Nah, kali ini akan sangat berbeda dari episode yang sudah ada, bahkan dari episode yang udah ada sebelum-sebelum ini. Karena kenapa? Biasanya kita ngebahas soal mobil modifikasi. Bukan berarti mobil ini bukan mobil modifikasi. Yes, ini mobil modifikasi. Tapi lebih berat ke arah conversion. Nah, jadi itu bedanya ya. Dimana modifikasi menambahkan, merubah bentuk sedikit. Kalau ini completely beda bentuk menjadi sebuah mobil yang baru. Oke Black Pals, kita udah sampai nih di mobil yang keren ini. Kalau biasanya mungkin kita nge-review mobil Jepang, Eropa, balik lagi nih, kali ini nge-review mobil Amerika. Langsung aja kita ketemu sama ownernya, Bro McQueen. Halo Bro. Halo, apa kabar? Baik, sehat. Halo Black Pals, gue McQueen. Di belakang gue ini mobil gue, Shelby Cobra tahun 1965 warna biru. Nah Bro, mungkin boleh kali sedikit diceritain dikit ya. Ini sebenarnya mobil apa sih sebenarnya basicnya? Oke, jadi ini mobil Shelby Cobra ya. Oke. Nah, basicnya itu kita pakai mobil donor dari Crown. Toyota Crown. Ya. Oke. Kenapa ini gue ambil? Karena menurut buildernya juga ini adalah mobil yang paling sesuai karena punya leather frame sama juga penggerak roda belakang. Jadi memang match sama si Shelby Cobra yang memang penggerak roda belakang. Di Indonesia itu basic Crown itu paling digemari untuk menjadi mobil-mobil lain. Mau mobil Amerika tuh banyak banget yang pakai basicnya Crown ya. Kalau nggak Crown, BMW, antara dua itu aja gitu yang dipakai. Tapi kalau untuk ngikutin ukuran aslinya sama apa enggak sih, nah balik lagi nih, gue mesti bilang, kit car, ini kit car. Dan rumah modifikasi di Amerika itu, kalau dibilang ngebangun mobil Cobra kayak gini, satu rumah modifikasi dengan yang lain atau produksi-produksi itu tidak ada yang sama, semuanya beda. Jadi kalau untuk mengikuti standar asli yang kayak gimana? Karena semuanya itu dirubah. Nggak ada yang istilahnya udah ikutin patokannya mesti gimana-gimana, nggak ada. Di Cobra tuh nggak ada kayak gitu. Tapi gini, kalau kita bahas soal kit car ya, apalagi di Indonesia nih ya, itu kan udah ada beberapa rumah modifikasi dengan model yang bermacam-macam. Ya, betul, kita bisa ngomong ada Porsche, habis itu juga ada sampai sekarang terakhir udah ada Mercy juga, ya, lalu Mercy juga Gullwing ya. Iya, Gullwing itu sih gila emang. Ya. Nah, ini kan semua mobil yang bisa dibilang mobil seni semua lah gitu kan. Betul. Nah, kenapa pilihan Bro McQueen ini ke Cobra? Cobra ya. Jadi gini, Cobra itu sebetulnya udah impian gue dari dulu. Jadi memang cita-cita pengen punya mobil yang cabriolet. Yang gitu, cabriolet, oke. Dari US Muscle ya, muscle car. Dan pada waktu itu ngeliat, waduh kayaknya kalau beli import langsung, toh ini sama-sama kit car gitu betul, loh. Betul. Dari US pun juga sama kit car gitu. Kenapa nggak kita coba cari local pride? Bener. Nah, akhirnya gue ketemu salah satu builder. Builder ini kelihatannya kok capable untuk bikin Shelby Cobra dengan 1:1. Wah, ini kayaknya sih bisa nih untuk memenuhi impian gua gitu. Untuk ngebangun ini ya. Wah, kalau dari pertama kali ngeliat, ya ini mobil keren banget. Tapi yang bikin gua agak susah menelaah itu adalah ini benar bikinan Indonesia. Nah, mobil prototipe yang dibangun ini tuh menurut gua udah rapi banget. Dimana kayak lu bisa lihat sendiri detail-detailnya, gap antara kayak pintu ke fender, kap mesin ke bodinya. Itu semua perfect, nggak ada yang nganga apa gimana. Gua masih agak sedikit percaya nggak percaya, ini bener buatan Indonesia. Yang gue bisa bilang, ya ini bisa bersaing dengan yang ada di internasional. Jadi
Gua ketemu sama buildernya lokasinya di Semarang, 863 Garage. Jadi ini adalah mobil prototipe ketiga, di mana prototipe ketiga ini adalah merupakan prototipe yang menurut dia dan menurut gue ini yang paling sempurna dibanding prototipe sebelumnya. Jadi sebetulnya ini prototipe ketiga. Oke. Jadi inilah yang hasil produksi massal nanti. Gitu. Jadi prototipe 1 ke prototipe kedua itu evolusinya besar. Prototipe kedua ke sini itu sangat besar. Sangat besar, bahkan ganti mesin gitu loh. Jadi sesuai namanya, CLB Cobra ini adalah kit car ya. Jadi memang siapa aja sebetulnya bisa buat di garasinya dia atau mungkin buat di manapun dengan spare part yang mereka bisa import sendiri langsung dari Amerika. Jadi istilahnya jangan bilang nih Cobra asli apa enggak ya, lu nggak bisa bilang itu asli apa enggak karena semuanya adalah kit car. Kit car which is adalah mobil yang bisa lu bangun sendiri, lu tinggal beli partsnya aja. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi tuh gini, ini kan tadi kita sempat ngobrol dikit, ada beberapa barang yang lu beli dari Amerika gitu, perintilan kan. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu apa aja yang part yang lu beli dari sana? Cukup banyak ya. Cukup banyak ya? Terutama lampu-lampu. Oke, lampu berarti semua? Lampu semua, depan, belakang, terus kaca spion, setir, oke. Speedometer, tangki bensin, pelek. Pelek iya, pelek dia pakai apa berarti dia nih? Ini pelek pakai Mustang kalau nggak salah ya. Pakai punyanya Mustang ya? Dan dicolok ke sini dia akhirnya. Ya. Gitu. Terus apa lagi? Oh, ini di dalam mesin radiator, ganti yang 3 ply. Kayak emblem ini juga langsung dari sana semua? Emblem ya. Emblem ya, mungkin juga dari sana. Terus ya paling itu sih ya. Itu ya? Ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, yang bikinan Indonesianya berarti itu apa aja kalau boleh tahu? Bikinan Indonesia yang pasti ya, body. Wah, ya, body karena udah punya printnya 1:1, blueprint 1:1. Ya, tapi memang ini juga tetap harus di-adjust. Iya, betul. Terus kemudian kaca. Kaca, ya yang tadi kita ngobrol itu ya. Ya, terus kemudian itu di belakang, apa namanya? Si cage-nya itu ya, Om? Ya, cage-nya. Itu lokal. Bumper, oke. Sama knalpot, knalpot ini ya. Local pride juga. Local pride, tapi kayak setir, speedometer segala macam itu semua. Itu gua masih impor, karena gue pengen merasakan klasiknya gitu ya. Benar. Nah, untuk detail-detailnya segala macam di sini juga challenging ya menurut gue ya, karena banyak part-part yang dari luar negeri yang dimasukkan ke sini untuk si Cobra dan dipasang ke mobil ini. Kan kalau ukurannya agak ngaco nih dari bodi mobilnya akan terlihat aneh begitu part-part ini dipasang. Dan yang gokilnya juga, nggak semua part itu juga dari luar negeri, tapi ada yang dibikin sendiri. Ini yang bikin gua balik lagi percaya nggak percaya, ini beneran bikin Indonesia. Karena kenapa? Kalau di luar, lu mau ngomong apa? Mesin CNC, mesin welding, semua itu banyak banget. Hampir setiap workshop yang sedang-sedang aja tuh punya gitu loh. Di Indonesia hal kayak gitu susah. Jadi ya kalau menurut gua ini perfect banget untuk sebuah mobil bikinan, mobil kit car yang dibikin di Indonesia dan ini udah bisa untuk memang ke internasional ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om ya, apalagi Cobra selain bentuknya yang ikonik, itu kan suaranya, performance-nya maupun mesin maupun kayak kaki gitu ya. Nah, itu pasti juga lo kejar dong bro dari mobil ini dong. Wah, iya. Jadi jadi ada cerita lucu nih sebetulnya. Jadi gua test drive mobil ini 2 kali. Oke. Jadi pada waktu itu pada saat jadi sekitar 70-80% gua test drive. Oh, coba dulu nih ya. Ya, gua test drive pengen tahu sih ketahanannya kayak apa ya. Betul. Nah, pada saat itu pada saat launching PPMKI Magelang. Oh, ya, itu gua di sana gua test drive tapi kebetulan telat jadi nggak ikut start. Akhirnya cuma hanya foto-foto lah bareng Mustang yang lain. Habis itu kita muter sendiri. Nah, muter sendiri knalpotnya udah knalpot yang free flow ya kayak gini. Jadi kayak begini. Jadi knalpotnya ini khusus didesain supaya suaranya tetap kayak V8. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi dibikin keluarannya 33. 33, oke. Ini kan basicnya berarti inline 6 kan mesinnya? Inline 6 ya, betul. Dibikin 33 tapi diatur keluaran yang mana-mana kemana, yang mana-mana kemana. Jadi stereo. Jadi kanan kiri suaranya nggak sama. Itu
alirannya flow-nya beda masing-masing. Bisa dari ujung sini ke sebelah sini, sebelahnya ke sana, sebelahnya lagi ke sini. Tapi gue yakin itu bukan iseng, itu ada hitungannya. Nah ini yang gue cukup apresiasi untuk tunernya, karena untuk mengulik kayak begini segala macam tuh nggak gampang gitu loh. Apalagi yang dikejar di mana sebuah mesin 6 silinder bisa bersuara seperti mesin V8. Ini nggak gampang, susah. Balik lagi, hawanya sebuah mobil muscle car adalah jadi suaranya dan performance. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Silakan. Banyak nanya ya. Banyak, harus banyak. Oke. Soalnya mobilnya ini ajaib ini bro. Gitu ya? Iya, bukan mobil biasa. Kalau mobil Iya, biasa, iya, ya berarti modifnya apa aja. Ini kan kayak bikin Lego kalau gue bilang nih. Betul. Nah, kalau untuk prosesnya berapa lama sih sebenarnya bikin mobil ini? Proses ya. Ah, Nah, ini agak melar nih prosesnya. Jadinya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ya. Ya ibarat kata tuh istilahnya melar itu karena ada improvement yang dilakukan. Iya, jelas ada Bukan improvement. jogrok di bengkel, Enggak, kerja-kerja. Enggak. Ini setiap hari dikerjain. Setiap hari dikerjain. Karena ya? memang buildernya itu hanya bikin ini. Oh, Kayaknya sih kalau memang untuk order berikutnya sih sudah cepat sekali tuh. Sudah 8 bulanan kayaknya, mungkin bisa 6 bulan selesai. Karena memang sudah mengikuti pakem dari sini. nah kalau kayak begitu berarti waktunya lumayan lama ya. Ya. Nah yang selanjutnya lagi gue penasaran nih. Kira-kira nih ya kalau misalnya untuk ngebikin mobil ini, Ya. ini menghabiskan biaya berapa? Sebetulnya biayanya mungkin ini karena ini banyak upgrade sih ya. Jadi banyak upgrade, saya ada tambahan beberapa aksesoris yang memang saya impor dari US. Jadi biayanya bengkak gitu. Tapi kalau bisa dibilang sih ya seharga Pajero 2 mungkin ya sekitar segituan kayaknya sih. Tapi balik lagi ya, gue cukup mengapresiasi banget ide dari lu bro, plus juga bengkelnya emang tahan banting banget berarti ya. Benar. Emang mesti diacungin jempol juga. Wah, gitu. jempol. Jadi kalau lu punya bengkel, mau bikin kit car, coba aja tawarin ke Bro McQueen. Mau produk lu bagus, biar dia yang ngetes. Amin. Gue ya waktu ada satu cerita lagi nih. Gue waktu test drive ini kan di jalan tol, gue pengen tahu sih maksimum speednya bisa berapa gitu kan. Itu sampai masuk sekitar 180, 175, 180 lah. Masih masuk dan sangat stabil. Nah, selain lu suka pakai mobil ini juga, mobil ini tuh suka lu pakai udah pernah berapa kali dipajang kemana aja nggak sih sebenarnya mobil? Nah, jadi kebetulan mobil ini kan baru selesai di bulan Juli kemarin. Terus kemudian langsung ada beberapa temen yang minta ditaruh di pameran. Jadi kayak kemarin tuh pameran diecast. Terus juga ada beberapa pameran Indonesia Motor Show juga ini dipamerin juga. Karena di pamerinnya nggak ikut dalam kontes, tapi di pamerinnya ikut sebagai vendor. Gitu. Jadi memang nggak diikutkan kontes. Sejauh ini masih belum. Nah, ini kan bisa dibilang lu udah ngerasain gulanya, garamnya ngebangunin mobil gitu kan. Boleh dong mungkin bro, lu kasih tips and trick deh untuk Black Pals di rumah yang mungkin kepingin ngebikin mobil kit car juga gitu. Nah jadi gimana sih tips and tricknya ngebangun mobil supaya bisa serapih ini dan sefungsional ini gitu? Untuk Black Pals yang mau custom mobil, yang pertama adalah niat. Ya, kalau harus ada niat dulu. Yang kedua, mobil donor. Jadi pilihlah mobil donor yang sesuai dengan spesifikasi yang akan Anda buat. Dan setelah itu juga yang paling tidak kalah pentingnya adalah memilih builder yang cocok. Dalam artian yang memang care dan juga bisa diskusi dengan gampang. Dalam hal ini memang komunikasi cukup penting. Di samping ya tentunya ada dana juga yang mensupport ya, gitu. Sebenarnya bisa dibilang ini juga salah satu contoh modifikasi lah ya sebenarnya. Nah kalau berarti kalau gue boleh tanya, arti modifikasi menurut lu apa sih bro? Balik lagi ke personal ya. Jadi sesuai dengan apakah custom itu sesuai dengan keinginan lo, tentunya harus. Jadi itu adalah yang paling utama. Kalau custom itu nggak sesuai dengan apa yang lo ekspektasi, ya tentunya lo akan kecewa gitu. Jadi memang harus sesuai dengan ekspektasi lo untuk custom.
Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kira-kira gitulah. Benar. Nah, kita udah di penghujung akhir acara nih bro. Karena kan kita nge-review ini kan terbatas kan. Ya. Ada Black Bears di rumah yang mau ngelihat lebih lanjut soal mobil ini. Dengar-dengar kan ada Instagramnya ya? Ada. Nah, Ada mungkin Instagram. boleh dikasih tahu Instagramnya? Instagramnya Cobra Maxine. Cobra Maxine ya? Ya. Oke, kalau gitu bro, sorry banget nih udah menyita waktu cukup lama. Gak apa-apa bro, santai. Gue malah seneng lu dateng. Nanti selanjutnya mini-mini boleh kali ya? Silakan, bebas. Bebas. Belum pernah di mobil Inggris Belum soalnya. ya? Belum, iya. Oh, boleh. Oke, kalau gitu Ayo, kita ayo. pamit dulu. Thank you. Siap. Oke Black Pals, itu dia keseruan kita hari ini soal mobil keker ini ya, mobil Shelby Cobra Amerika ini. Nah, kita masuk nih ke bagian penilaian. Gini, kalau untuk cara memandang dan nilainya untuk mobil begini, ini beda dengan mobil modifikasi lagi. Balik lagi, gue ingetin ya, modifikasi itu adalah mempermanis bentuk yang sudah ada. Menambahkan sesuatu barang-barang supaya mobil itu semakin keren. Tapi kalau ini lebih ke arah convert. Convert adalah bener-bener ngerubah bentuk dari yang sudah ada. Jadi kayak lo tau sendiri, ini dari sebuah Crown 4 pintu, sedan gede. Jadi mobil roadster sport seperti ini, itu udah berubah banget. Dan poin berat gue di sini adalah yang akan gue lihat adalah kerapihannya, keserasiannya, fit and finishingnya. Dan mobil ini menurut gue perfect banget, sangat perfect. Jadi untuk nilai, gue di sini bold banget bisa bilang mobil ini kena nilai 9,5. Oke Black Pals, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, bye!